kita berdua sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat malam hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh sama-sama datang beribadah, berdoa bersama, dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memimpin kami dan boleh menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini Tuhan kembali memberikan kita sama-sama kesempatan untuk boleh bisa merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama membuka kitab Mazmur 75. Mazmur 75 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan sama-sama membaca bagian ini. Mazmur 75 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Allah Hakim yang adil. Untuk pemimpin biduan berlagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur padamu ya Allah. Kami bersyukur sebab namamu dekat, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib menceritakannya. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan mengadili dengan kebenaran. Bumi dan semua penduduknya gemetar, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan main tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang urat leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian harta itu. Karena Allah adalah hakim yang satu, diredakannya dan yang lain ditikannya. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang anggur itu bagi orang fasik di bumi, supaya diminum dan dihirup sampai dengan hadapannya. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah yang berfirman, segala tanduk orang fasik akan patahkan, tetapi tanda-tanda kekuatan orang benar akan didirikan. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Mazmur 75 ini, ada yang melihat bahwa ini itu sebagai respon terhadap keraguan dari pertanyaan yang ada di Mazmur 74. Yang di dalamnya itu kalau minggu lalu mungkin Bapak Ibu sudah belajar, kita dapat melihat bagaimana dan membaca mengenai krisis atau dan ketegangan pada saat di mana umat Tuhan pada waktu itu berada dalam pembuangan. Jadi masalah yang diangkat oleh pemazmur, kalau kita flashback lagi dalam Mazmur 74, itu sebagian itu didasarkan pada penderitaan yang mereka hadapi sebagai akibat dari kekacauan politik dan sosial di pembuangan. Namun inti masalah yang mereka hadapi juga adalah di mana bait suci pada waktu itu sudah dihancurkan, sehingga membuat mereka kemudian tidak bisa beribadah dengan semestinya. Terlebih lagi di mana nama Yahweh, nama Allah itu diejek, diolok-olok oleh para musuh. Mereka percaya bahwa kemenangan musuh itu membuktikan bahwa dewa-dewanya mereka itu lebih kuat daripada Allah Yahweh. Sehingga membuat umat Tuhan itu dengan terpaksa mereka yang harus mendengarkan nama Allah mereka itu dicemooh. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kurangnya respon dari Allah terhadap situasi seperti ini yang kemudian menjadi akar dari ratapan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-74. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur itu tidak dapat memahami mengapa Allah membiarkan namanya itu dicemooh dan tetap diam ketika ia dapat dengan mudah sebenarnya membuktikan kedaulatannya. Sehingga Mazmur 75 ini kemudian berbicara mengenai respon itu terhadap keraguan yang terdapat di dalam Mazmur 74. Dan di dalam Mazmur 75 ini kita bisa melihat dan meyakinkan bahwa umat Tuhan bahwa Allah itu adalah hakim. Dan bahwa Allah itu yang akan menghakimi. Namun Allah akan melakukannya sesuai dengan waktunya.
Jadi secara efektif Mazmur 75 ini meresponi Mazmur 74 dengan jaminan penghakiman itu akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita dapat melihat kembali di Mazmur 74 ada sebuah misteri yang besar. Ketika kita melihat mungkin ketidakpedulian Allah dalam menghadapi penderitaan umatnya pada waktu itu, kita dapat melihat bagaimana sebuah komunitas yang sedang berada di dalam pembuangan, nama Yahweh dicemooh, penyembahan dan persembahan korban kemudian tidak dapat dilakukan karena bait suci sudah dihancurkan. Dan dalam menghadapi semua ini seolah-olah kok Allah diem gitu ya. Kok Allah nggak mau ngomong, kok Allah nggak bertindak, kok Allah diem. Lalu bagaimana kenyataan seperti ini kemudian dapat didamaikan? Sehingga Bapak Ibu sekalian seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ada yang melihat untuk bisa menyelesaikan ketegangan ini adalah dengan menempatkan Mazmur 75 sebagai respon atau tanggapan terhadap kekacauan yang dikisahkan dalam Mazmur 74, yang dimana Allah itu yang jauh, yang tampaknya telah menolak umatnya dalam Mazmur 74 ayat yang pertama. Namun sekarang itu dirayakan sebagai Allah yang namanya dekat. Kita bisa lihat dalam Mazmur 75 ayat yang kedua. Sehingga nada ini sangat kontras, sangat berbeda antara Mazmur 74 dengan Mazmur 75. Dan di bagian ini kita bisa melihat bagaimana itu kemudian pemazmur nanti memimpin umat dalam perayaan kedekatan Allah dan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik pada bagian awal Mazmur ini kita dapat melihat bagaimana pemazmur itu mengucap syukur pada Tuhan atas dekatnya nama Tuhan. Secara efektif, nama Tuhan itu merupakan perpanjangan dari Tuhan sendiri. Nama itu merujuk pada hakikat dan keberadaan Tuhan. Jadi dalam arti tertentu, pemazmur itu mungkin hanya merayakan kedekatan dengan Tuhan. Namun pada sisi yang lain, kita bisa menemukan sebuah fakta seperti dalam Keluaran, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada umatnya menggunakan nama yang bersifat pribadi, yaitu Aku adalah Aku. Sehingga dengan nama ini Tuhan itu ingin menunjukkan dan mengungkapkan satu relasi, keintiman relasi antara Allah dengan umatnya yang tidak biasa terjadi dalam dunia kuno. Terlebih lagi Tuhan memilih untuk menempatkan namanya di bait suci sebagai tanda kediamannya di sana. Sehingga dari sini kita bisa melihat ada satu message, ada satu pesan yang sangat menyentuh di mana pemazmur itu memilih untuk merayakan kedekatan nama Tuhan setelah meratapi hancurnya bait suci. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat seperti ini berfungsi sebagai pengingat bagi para pembaca bahwa Allah itu dekat kok. Allah itu dekat. Bahkan ketika tampaknya menunjukkan hal yang sebaliknya. Bait suci memang udah gak ada. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika orang melihat mungkin ketidakhadirannya Allah pada waktu itu sebenarnya tidak dapat memisahkan Allah dari hadiratnya. Allah tetap hadir bersama dengan umatnya. Sehingga pemazmur menyerukan kepada komunitas orang percaya untuk ayo terus kita bersyukur pada Tuhan. Selain mengingat kedekatan Allah sebagai alasan untuk bersyukur, pemazmur juga mengingatkan pembacanya bagaimana manusia itu kemudian berbicara mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan orang-orang ini bisa dikaitkan atau dihubungkan dengan pekerjaan Yahweh di dalam penciptaan dan keselamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemazmur itu mengingatkan lagi umat Allah bahwa Allah itu dekat loh. Dan Ia adalah Allah yang telah bekerja dalam penciptaan alam semesta dan campur tangan untuk membawa keselamatan ke dalam realitas sejarah umat manusia di masa lalu. Oleh karena itu, mereka kemudian punya alasan harusnya mereka bisa bersyukur pada Allah. Karena Allah mampu bekerja dengan kuasa seperti itu di dalam realitas kehidupan mereka saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam puisi-puisi kumpulan Asaf khususnya, cukup umum sebenarnya bagi pemazmur itu untuk memperkenalkan nubuat ilahi. Seperti pada Mazmur 75 ayat 2-3.
Namun Bapak Ibu sekalian, ketika saya baca beberapa komentari, pada sisi yang lain cukup sulit sebenarnya untuk membatasi jangkauan perkataan ilahi dalam puisi ini. Setidaknya karena ada dua alasan. Pertama, bahasa Ibrani kuno itu tidak menggunakan tanda baca. Jadi nggak ada tanda kutip untuk memudahkan kita. Dan membuat ilahi yang terkandung dalam puisi-puisi tersebut tidak memiliki kalimat pembuka yang diikuti oleh pesan dari Tuhan. Oleh karena itu terkadang kita itu orang-orang itu kita di tanda petik dibiarkan untuk memutuskan sejauh mana pewartaan ilahi yang dicatat pemazmur berdasarkan alur dan makna teks. Sehingga untuk memperjelas cakupan perkataan Tuhan dalam puisi ini bagi pembaca masa kini, dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris NIV, mereka contohnya dalam NIV itu mereka memberikan beberapa penambahan kata-kata gitu ya setelah melewati berbagai macam hal dan pembenaran itu, maka mereka menambahkan kata kamu berkata di awal ayat yang kedua dan kemudian memberikan tanda kutip di sekitar ayat 3 sampai yang ke-6. Kalau kita melihat LAI dalam Alkitab kita, sebenarnya juga ada tanda kutip, tapi tanpa ditambah kata kamu berkata. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di ayat yang ke-11, maka betapa sulitnya sebenarnya untuk mengetahui dengan pasti kapan pemazmur berbicara untuk dirinya sendiri dan kapan ia menyampaikan perkataan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kemudian melihat di ayat yang ketiga, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri yang akan mengadili dengan kebenaran. Pernyataan Tuhan pada bagian ini tampaknya merupakan respon yang sangat langsung sekali lagi terhadap keraguan dan ratapan yang terdapat di dalam Mazmur yang 74. Dalam bagian sebelumnya, pemazmur itu menentang Allah yang ngomong Mazmur 74 ayat 22, bangunlah ya Allah, belalah perkataanmu. Dan di sini Bapak Ibu sekalian kita melihat bagaimana respon Tuhan dalam Mazmur 75, di mana Tuhan itu meresponi dengan memberikan kata-kata satu jaminan bahwa Dialah yang akan menghakimi, tetapi Dia juga yang akan menghakimi pada waktunya. Ratapan dari Mazmur 74 lahir dari ketidakmampuan, ketidakberdayaan orang-orang yang mendengar ejekan tentang Allah. Dari sudut pandang mereka, mungkin mereka berpikir ini adalah ejekan yang sudah lama berlangsung dan sudah waktunya sebenarnya bagi Allah, ayo dong Allah respon apa yang mereka lakukan. Dan kata-kata jaminan itu kemudian datang oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam Mazmur 75 ayat 3 sampai yang ke-6. Allah bukan saja menghakimi, tetapi Allah sendirilah yang memegang bumi dan menjaganya agar tetap aman. Di mana nanti Allah yang akan berurusan langsung dengan orang-orang yang sombong dan pencemooh pada hari yang telah ditetapkannya untuk dihakimi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga dapat melihat ternyata terdapat sebuah permainan kata yang menarik antara Mazmur 74 dan 75. Di mana dalam kedua bagian ini, di dalam beberapa bagian itu sama-sama menggunakan kata Ibrani moed, khususnya 74 ayat 4 dan 75 ayat 3. Kata Ibrani moed itu dapat merujuk kepada tempat yang ditetapkan Tuhan atau waktu yang ditetapkan Tuhan. Dan kita bisa melihat hal ini di mana dalam Mazmur 74 ayat 4 kata moed itu merujuk kepada tempat. Di mana di sana dikatakan lawan-lawanmu mengaum di tempat, itu moed, pertemuanmu. Sedangkan di dalam Mazmur 75 kita melihat dikatakan di sana, apabila aku menetapkan waktunya, ini menggunakan kata moed. Sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bahwa mungkin tempat yang ditetapkan itu telah dinodai, tetapi waktu yang ditetapkan untuk penghakiman sepenuhnya berada di dalam kendali Tuhan. Kita juga bisa melihat kalau dari sudut pandang umat Tuhan dalam Mazmur 74, mereka merasa bahwa mereka itu tidak dapat menerima lebih banyak lagi. Segala sesuatunya tampak di luar kendali mereka dan mereka ingin Tuhan itu segera bertindak. Namun di Mazmur 75 itu meresponi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itulah yang memegang kendali, bahwa Dia yang akan bertindak tepat waktunya sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan.
Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan berjanji akan menghakimi mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kelima dikatakan di sana, Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, atau dengan kata lain, kepada orang sombong, janganlah kamu bermegah lagi. Allah memegang segala sesuatu, dan ini berlaku bagi setiap manusia. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan ini, khususnya ayat 5 dan 6, mau mengingatkan orang-orang yang mendengar Mazmur ini, bahwa memang betul Allah terus bekerja, bahkan Allah bekerja di dalam sejarah manusia. Penghakimannya tidak hanya bersifat eskatologis, tetapi ketika ia merasa perlu, maka ia juga akan menghakimi atau menegur mereka yang memberontak terhadapnya. Allah berbicara tegas kepada orang yang sombong dengan mengatakan kepada mereka, jangan bermegah. Dan ia memerintahkan orang fasik untuk tidak mengangkat tanduk. Gambaran di sini berbicara tentang meninggikan diri sendiri. Dan firman Tuhan ini berbicara dalam bentuk teguran terhadap semua orang yang meninggikan diri sendiri. Metafora mengangkat tanduk adalah sebuah gambaran kuno yang berbicara tentang kesenangan dalam kekuatan sendiri. Secara umum, tanduk ini mengacu pada kekuatan dan kekuasaan. Jadi di sini teguran ilahi ditujukan kepada mereka yang bermegah dalam kekuasaan mereka yang mereka miliki atas orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini kemudian memberikan sebuah penghiburan kepada orang-orang yang sedang berada di dalam kondisi atau keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan mereka kemudian di-remind kembali, mereka diingatkan kembali bahwa penghakiman akan datang atas semua orang yang menolak Allah. Tetapi satu sisi lain, bahwa ini juga berfungsi kembali untuk remind sebagai pengingat bagi mereka, bahwa dalam relasi dengan sesama, mereka juga harus menunjukkan sikap rendah hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai Allah sebagai hakim yang adil, maka Dia tidak hanya menghakimi, tetapi Dia juga adalah Allah yang akan merendahkan yang satu dan meninggikan yang lain. Jadi Allah adalah sumber pertama dari sebuah keberhasilan dan kegagalan manusia. Jika sekelompok orang merasa berada di atas angin, itu karena Allah telah menetapkannya. Demikian pula jika kelompok orang lain berada dalam kesulitan, situasi ini juga merupakan bagian daripada rencana Allah. Tidak sulit Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan message ini sebenarnya kepada orang-orang pada masa pembuangan. Kemenangan yang bersifat sementara yang diraih oleh bangsa Babel dan kehancuran yang juga sementara yang ada bagi orang Yehuda di bawah kekuasaan mereka. Keduanya berada di dalam tangan Allah, di bawah tangan Allah. Untuk saat ini dan sesuai dengan tujuan Allah, mungkin kita bisa melihat Allah seolah-olah meninggikan orang Babel dan menjatuhkan umatnya sendiri. Kita harus ingat Bapak Ibu sekalian, semua ini berada di dalam kendali Allah. Para nabi, baik di masa pembuangan atau pasca pembuangan, telah menjelaskan bahwa pengalaman Yehuda saat ini adalah hasil dari penghakiman Allah akibat dosa yang mereka lakukan. Akan tetapi, akan tiba waktunya nanti, di mana Allah akan menghakimi orang-orang Babel dan memberikan pembebasan bagi umatnya sendiri. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebagai respon atau tanggapan atas sarapan mereka dalam Mazmur 74, pemazmur mengingatkan umat Allah bahwa setiap aspek dari pengalaman saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali Allah. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini kemudian ditutup dengan suatu pernyataan ganda, yang dimana kedua pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk orang pertama tunggal. Pernyataan yang pertama dalam ayat 10 adalah pernyataan pemazmur yang tegas bahwa ia akan menyatakan otoritas dan penghakiman Allah untuk selama-lamanya, dan sebagai hasilnya ia akan menyanyikan pujian bagi Allah Yakub.
Dan pada bagian akhir ayat 11, ada yang melihat ini juga merupakan sebuah nubuatan akan seorang Mesias pada masa yang akan datang. Ia akan melaksanakan tujuan Allah dalam kebenaran. Firman-Nya yang menyatakan bahwa Yahweh akan memotong kekuasaan orang fasik, tetapi mengangkat tanduk, yaitu kekuasaan orang benar atau yang benar. Sehingga ada yang melihat mungkin ini merupakan referensi untuk jenis harapan mesianik ke depan. Apa yang dikasih Tuhan dalam kehidupan kita saat ini, kita mungkin sering melihat ketidakadilan terjadi dalam dunia ini. Bahkan mungkin kita mengalami yang namanya ketidakadilan dalam kehidupan kita. Ketidakadilan ini mungkin dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya mereka menjunjung tinggi dan menjadi teladan dalam menjalankan keadilan dan kebenaran. Ketidakadilan sering kita lihat terjadi dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Kalau kita melihat berita, ada aja ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Contoh kasus yang paling sederhana itu terjadi adanya ketimpangan yang memprihatinkan, di mana pada tahun 2015 itu ada seorang nenek di Jawa Timur. Kalau mungkin tak tahu Bapak Ibu pernah melihat mendengar berita ini atau membaca berita ini, saya nggak tahu. Yang pasti pada tahun 2015 ada seorang nenek di Jawa Timur yang divonis bersalah karena hanya mencuri kayu jati. Pengadilan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan masa pencobaan 1 tahun 3 bulan. Serta denda sebesar 500 juta subsider 1 hari kurungan. Kasus ini kemudian menjadi sorotan nasional karena hukuman yang dijatuhkan itu dianggap tidak proporsional dengan nilai kayu yang dicuri, yaitu hanya sekitar 50.000. 50.000 denda 500 juta. Sehingga ini memicu respon dari masyarakat, dari netizen pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga banyak pihak yang kemudian mengancam vonis ini, menganggap sebagai satu bentuk ketidakadilan hukum yang tajam ke bawah. Kondisi sosial ekonomi si nenek yang hidup miskin seharusnya itu juga menjadi pertimbangan dalam putusan hukum. Namun kenyataannya berbicara sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, memang ketika ada yang mencuri mungkin hukuman harus tegakkan, betul. Tapi bagaimana hukum itu kemudian dinyatakan secara adil bagi orang tersebut? Sedangkan Bapak Ibu sekalian, dalam satu kasus korupsi yang bernilai 300 triliun rupiah dan merugikan negara hanya dijatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara. Alasan vonis menjadi ringan, simpel. Karena apa? Orangnya dianggap sopan dalam persidangan dan tidak memiliki tanggungan keluarga. Bapak Ibu sekalian, ini realita yang terjadi. Masih banyak kasus yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana ketidakadilan terjadi? Termasuk mungkin kita mengalami yang namanya ketidakadilan dari pihak-pihak tertentu. Bapak Ibu sekalian, melalui renungan ini kita kembali diingatkan, walaupun terkadang kita hidup di dunia ini penuh dengan ketidakadilan, tapi kita memiliki Allah yang adil. Dialah Allah yang akan menghakimi setiap orang dengan adil, termasuk kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang adil dan penghakimannya adalah adil adanya, maka ini bisa menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Ketika kita mungkin diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekitar kita perlu belajar berharap dan jangan berhenti beriman kepada Tuhan yang adalah hakim yang adil. Percayalah, pada waktunya Tuhan nanti, Tuhan akan menunjukin dan akan menunjukkan keadilannya bagi setiap kita yang mungkin saat ini mengalami ketidakadilan, baik pada orang fasik maupun kepada umat kesayangannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus belajar untuk terus berharap pada Tuhan. Walaupun mungkin saat ini di mana kita hidup dalam ketidakadilan, tapi percayalah, kalau kita hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, pasti nanti Tuhan itu yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan menjadi hakim kita. Dan Tuhan itu yang akan menolong kita dan akan menolong kita. Tapi ingat, selama kita hidup benar di hadapan Tuhan.
Percayalah, waktunya Tuhan itu pasti akan dinyatakan bagi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pertemuan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang adil, Allah yang akan menghakimi dengan adil. Tuhan, kiranya melalui pertemuan ini boleh menjadi pengingat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami ketika mungkin saat ini kami mengalami ketidakadilan yang terjadi dalam diri kami. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami, kiranya Tuhan yang boleh terus menopang kami dan terus memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Dan kami boleh terus percaya dan bersandar kepada waktunya Tuhan. Dan kami boleh terus juga untuk mengevaluasi diri kami supaya hidup kami memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebentar lagi akan pulang. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin perjalanan pulang kami, dan Tuhan yang boleh menyertai istirahat kami pada malam hari ini. Dan besok pagi Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk sama-sama bangun dengan tubuh yang sehat, untuk menikmati berkat Tuhan, melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Ini doa kami, doa permohonan kami, dan doa syukur kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kebaktian doa selesai, Bapak Ibu sekalian, silakan saat itu.